lagu-lagu seperti itu, namun isinya meminta pertolongan kepada selain Allah, ya, meminta kepada wali Allah, meminta kepada ulama yang sudah meninggal. Baik, coba kita langsung lihat bersama seperti apa doa-doa yang dipanjatkan oleh Gus Fuad ini. Naudzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lokpito. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Terkait dengan pernyataan Heri Peras, adanya rutinan tawasulan Gus Fuad Pleret kepada Simbah Yai Zaini atau Simbah Yai Sekumpul. Perlu saya jelaskan di sini bahwa yang namanya wasilah itu diperbolehkan, karena dalam Al-Qur'an pun di situ di surah Al-Maidah ayat 35 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengenai wasilah itu. Gitu ya. Jadi dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabta'u ilaihil wasilata wajahidu fi sabilillahi la'alakum tuflihun. Nah, ini firman Allah surah Al-Maidah ayat 35. Jadi Allah itu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya. Jadi mencari jalan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lewat perantara, lewat wasilah. Apapun itu, entah itu dengan amaliyahnya, entah itu dengan baktinya kepada orang tua, entah itu ketaatannya menghindari kemaksiatan, boleh buat wasilah, ataupun wasilah kepada para orang-orang soleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, diperbolehkan. Karena sejatinya mereka itu meninggal dalam bentuk jasadiahnya saja, secara ruhaniyahnya masih hidup. Mengambil perantara kepada orang-orang soleh, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, itu diperbolehkan. Karena apa? Orang-orang soleh itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikandung maksud kita yang masih kotor, masih banyak dosa, itu perlu tangga wasilah kepada orang-orang soleh agar doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tuh di situ Gus Fuad juga walaupun minta pelantara kepada Kiai Haji Zaini, jamaah menyebutnya Allah, 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 tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu pun ini hadis sahih ya, Bukhari Muslim menceritakan Nabiullah Muhammad SAW, ada 3 pemuda yang saat itu kehujanan, airnya berteduh di dalam sebuah gua, ada angin kencang, akhirnya batu menutup pintu gua tersebut. Mereka kebingungan karena batunya kan gede banget, mau dilinggis orang go linggis, mau dibodem orang go bodem, mau dipakai apa itu pendel atau pakai apa itu nggak bawa mereka. Akhirnya mereka wasilah kepada amaliyah-amaliyah mereka. Ini sahih loh, Bukhari Muslim ya, Heri Pras. Ini jangan sembarangan menuduh orang syirik wasilah kepada orang-orang yang sudah meninggal. Itu wasilah amaliyah saja boleh. Lantas mereka
perantara wasilah kebaikan kepada orang tua, bakti kepada orang tua, memberikan susu pada orang setiap pagi, minta kepada Allah. Lah sekali lagi minta kepada Allah. Wasilah bakti kepada orang tua. Buka itu, batu itu membuka sedikit. Yang satunya lagi diceritakan itu dalam sebuah hadis bahwa aku menaksir keponakanku yang sangat cantik jelita. Mereka sarayu, dia tidak mau. Akhirnya aku mengumpulkan uang, terkumpullah 100 dinar. Setelah aku akan menggaulinya di antara dua pahanya, ponakanku bilang, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas aku berikan uangnya, aku tinggal mereka. Kalau itu sebagai kebaikan ya Allah, maka bukakan batu itu. Buka lagi batunya. Yang satu lagi, mereka punya lahan untuk bertani. Ada orang datang untuk menggarap lahan tersebut. Setelah digarapnya, mereka minta bagian. Tapi kepada orang ini tidak dikasih bagiannya. Akhirnya pulang yang garap tanah tersebut. Setelah itu yang punya tanah itu digaraplah. Tanah tersebut digarap. Panen, diberikanlah sapi. Hingga sapi itu beranak pinak. Banyak sekali sampai ratusan sapi, sehingga perlu pengembala. Akhirnya datang orang tersebut, katakan itu Pak Teguh lah yang datang. Namanya saja Teguh, bolehlah. Datang, aku minta bagianku kala itu menggarap sawahmu. Dikasih tahukanlah kepada orang tersebut bahwa itu bagianmu ratusan sapi, ambillah beserta pengembalanya. Tidak percaya Pak Teguh itu. Dikasih tahu lagi bahwa ambillah ratusan sapi itu beserta pengembalanya itu bagianmu. Kala itu kau menggarap sawahku. Akhirnya baru maksud Pak Teguh tersebut, dibawalah sapi dan pengembalanya tersebut. Kalau itu sebagai amal baik ya Allah, bukakanlah batu tersebut. Biar membuka kabeh batunya. Akhirnya 3 pemuda itu bisa lolos, bisa keluar dari goa tersebut lantaran atau wasilah 1, bakti kepada orang tua, 2, dia menghindari kemaksiatan, yang ketiga dia berbuat jujur lagi adil. Itulah wasilah. Jadi kalau Harry Pras mengatakan bahwa wasilah kepada orang soleh, baik masih hidup ataupun sudah mati, bentuk kesyirikan, itu tidak dibenarkan. Dalam ahli sunnah An-Nahdiyah diajarkan untuk tawasul kepada siapa saja. Hendaknya Harry Pras kalau tidak paham tentang amaliyah, ini termasuk furu'iyah, firqah atau organisasi Islam tertentu, janganlah menjustis, menghakimi bahwa itu suatu kemusyrikan, kesyirikan. Tidak akan baik. Manakala belum tahu, tabayun, tanya, belajar lagi. Apalagi ini kelasnya Gus Fuad Pleret yang notabene bertawasul kepada simbah guru sekumpul waliullah, yang begitu wafatnya guru sekumpul, jutaan manusia berkumpul di situ. Hallnya juga jutaan manusia dari pelosok penjuru dunia yang datang. Dibandingkan dengan Harry Pras, belum ada apa-apanya. Simbah sekumpul. Saya walaupun semasa hidupnya belum pernah ke Martapura ketemu guru sekumpul, tapi mendengar riwayatnya, tahu dari guru menceritakan bagaimana simbah sekumpul, saya takdiman wal ikroman kok, ya, hormat lagi memuliakan beliau. Lagi-lagi Harry Pras, saya sarankan untuk tidak terlalu lah menyampuri amaliyah orang lain, apalagi itu sekelas Gus Fuad yang notabene merupakan muhibin atau murid guru sekumpul. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi lah mohon maaf sebesar-besarnya. NKRI Agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.